Tahun 2020 masih nggak pede, saatnya pede, Pegadaian Digital. Buka aplikasi Pegadaian Digital untuk transaksi di mana saja, bisa di kantor, parkiran, rumah, bahkan rumah mantan. Dengan beragam fitur, mulai dari jual beli dan transfer tabungan emas, booking gadai, gadai tabungan emas dan gadai efek, pembiayaan untuk kembangkan usahamu, bayar angsuran gadai, tebus gadai dan tagihan bulanan, dan cicilan emas dengan beragam brand ternama. Saatnya pede. Kalau gitu sekali lagi aku beri kesempatan untuk Mas Adi Wijaya Putra. Silakan Mas Adi. Baik, terima kasih Mbak Sheryl, dan selamat siang juga buat teman-teman dari Motion yang sudah hadir siang hari ini. Tadi pemaparan luar biasa dari Mbak Feli bahwa memang membuka pikiran kita bahwa mengatur keuangan itu adalah satu hal yang harus dan penting sekali. Nah, perkenalkan saya Adi Wijaya. Saya sekarang bertugas di PT Pegadaian Persero di divisi pemasaran, dan emas adalah salah satu hal yang lekat dalam kehidupan saya. Mungkin saya bisa cerita sama teman-teman kenapa saya bisa dekat sekali dengan emas, karena kebetulan ayah saya itu bekerja juga sebagai karyawan yang membidangi produksi emas. Jadi sejak kecil sudah diajarkan tentang investasi emas. Nah, topik kita pada siang hari ini adalah merdeka finansial dengan investasi emas. Nah, kenapa sih kita butuh untuk mengatur finansial kita? Dan kenapa kita butuh investasi? Jadi kalau misalkan kita bicara tentang mengatur anggaran untuk mencapai tujuan, jadi tentunya teman-teman mungkin bagi yang sudah bekerja maupun belum bekerja, ini adalah ilmu yang sangat penting sekali yang harus diaplikasikan ke depannya. Dan jika kita sudah punya penghasilan, pastikan kita juga sudah mempunyai cash flow-nya. Dan juga nanti kita sudah membagi pos-pos anggaran rumah tangga kita sebaik mungkin. Ada banyak sekali rumus yang bisa teman-teman praktekkan. Nah, ini salah satunya yang sekarang kita tampilkan adalah di sini ada berbagai macam pos dana. Ya, di sana ada salah satunya belanja rumah tangga dan ada juga investasi. Nah, tadi mungkin sudah ditanyakan juga ya, mungkin dari teman-teman sendiri tim yang mana nih? Tim yang belanja dulu atau nabung dulu gitu ya. Tapi ini dikembalikan lagi ke teman-teman. Tapi kalau misalkan rotasi survei, ya 90% orang itu belanja dulu, baru sisanya dialokasikan buat tabungan. Nah, berapa besarnya? Ini kita bisa bagi-bagi. Salah satu yang harus ada di pos anggaran saudara-saudara sekalian adalah yaitu dana darurat dan asuransi. Kenapa? Ini adalah salah satu sumber kemiskinan jika kita tidak mengelolanya dengan baik. Bayangkan sekarang di masa pandemi, banyak sekali krisis seperti itu ya, yang mengakibatkan bisnis mulai gulung tikar, dan mungkin yang sekarang bekerja bahkan ada yang sampai di PHK seperti itu. Sehingga penempatan dana darurat ini menjadi satu hal yang penting. Dan juga untuk investasi dan menabung itu juga penting. Kenapa? Karena investasi atau tabungan ini adalah memiliki satu tujuan untuk kita bisa meraih cita-cita kita untuk mencapai tujuan kita di masa depan. Nah, kenapa sih penting berinvestasi? Sebenarnya ada 3 poin yang sangat penting nih buat teman-teman ketahui, bahwa yang pertama ada tingkat inflasi. Apa sih inflasi gitu ya? Inflasi adalah seolah kalau misalkan kita punya uang, itu daya belinya menurun. Contoh misalkan, saya dulu waktu kuliah di Brawijaya Malang tahun 2007, dengan uang Rp4.000, saya bisa makan dengan ayam dan es teh manis. Dan di tahun 2020, dengan saya membawa uang yang sama, Rp4.000, di Malang sekalipun, itu sudah tidak bisa. Kita menemukan makan menggunakan ayam dan es teh manis dengan harga Rp4.000. Kenapa? Karena ada tingkat inflasi. Mungkin di Indonesia rate-nya sekitar 4-7% ya paling tinggi ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita punya satu uang, kita hanya di tabungan saja, kita tidak kembangkan, itu pastinya daya beli kita atau kekayaan kita secara tidak langsung itu menurun. Karena daya beli kita menjadi berkurang. Seperti itu. Dan yang kedua, kenapa kita penting untuk berinvestasi adalah adanya masa produktif dan masa tidak produktif. Jadi mungkin di sini ada yang karyawan, mungkin ada yang karyawan atau ada yang pengusaha, saya boleh tahu dari komen-komennya teman-teman Motion semua. Nah, jadi kalau misalkan seperti karyawan mungkin ada masa pensiun ya, ada yang pensiun di umur 55, ada yang pensiun di umur 60, dan tentunya nanti setelah masa pensiun pasti nanti penghasilannya secara tidak langsung berkurang, seperti itu. Hanya nanti mungkin mengandalkan gaji pokok. Nah, inilah pentingnya kenapa kita perlu mempersiapkan dana pensiun. Dan kita penting untuk berinvestasi, agar di masa tua kita nanti gitu ya, jangan sampai kita sudah dari kecil, bekerja mati-matian sampai tua, tuanya juga kita hidup susah, jangan sampai. Nah, itulah kenapa kita harus melakukan investasi. Dan juga untuk yang ketiga,
ini juga penting alasannya yaitu untuk mencari keuntungan. Jadi kita harus melakukan investasi yang tentunya secara grafik dan secara nilai itu nanti akan bisa meningkatkan kekayaan kita. Nah, apa sih faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih investasi? Ada 5 poin penting, yaitu yang pertama keamanan. Jadi sekarang mungkin kalau misalkan kita investasi sekarang sudah banyak sekali produk-produk keuangannya. Saran saya pilih yang eligible dan pilih yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang memanfaatkan kondisi lalu akhirnya orang tertarik gitu ya, tapi ternyata dari segi keamanan perusahaannya tidak terjamin sehingga akhirnya kita banyak kenal investasi bodong. Yang kedua, kita juga harus perhatikan dari tingkat resikonya. Dalam investasi semua mungkin sudah tahu ada istilah high risk high return. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi pula teman-teman bisa dapat pendapatan dari instrumen investasi itu. Dan yang ketiga, yaitu harus mudah dicairkan. Sebisa mungkin ini menjadi pelajaran kita seperti di masa pandemi ini, mencairkan dana investasi kita ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Contoh misalkan kita tiba-tiba butuh dana mendadak. Nah, misalkan kita tidak ada tabungan, kita hanya ada di investasi. Penting sekali untuk dapat kita mengambil dananya secepat mungkin. Nah, itu juga perlu diperhatikan yaitu likuiditas atau mudah dicairkan. Dan yang keempat adanya perlindungan, protection. Jadi kita juga harus tahu bahwa apakah ada perlindungan dari produk-produk investasi yang kita pakai. Dan itu penting, sekali lagi supaya kita tidak tertipu dengan investasi bodong. Dan yang kelima pastinya kita harus melihat dari keuntungannya. Dari 5 faktor ini kita ada banyak sekali ditawarkan pilihan produk investasi, ada tabungan, ada deposito, ada properti, ada emas ya. Jadi terbagi. Jadi investasi ada yang real asset seperti properti atau emas, ada yang paper asset seperti saham, obligasi, reksadana, bisa teman-teman pilih, dan juga bisnis. Bisnis adalah salah satu jenis investasi. Nah, dari sekian banyak pilihan ini mungkin saya mau tanya teman-teman, kira-kira sudah punya yang mana saja supaya saya tahu apakah mungkin ada yang sudah punya emas atau mungkin sudah ada yang punya rumah? Wah, ini banyak sekali ya. Jadi memang ada banyak sekali pilihan dan kita nanti juga harus perhatikan. Kalau misalkan kita pengen investasi nih Cheryl ya, kita juga mungkin bahasa gampangnya seperti nanya buah kesukaan deh. Seperti pisang atau duren. Kalau Cheryl saya tanya, lebih suka pisang atau duren? Aku lebih suka duren. Lebih suka duren, kenapa? Soalnya duren tuh rasanya kan strong banget. Ya kan, terus nggak tahu kenapa emang penyuka durian dari zaman dulu gitu. Penyuka durian dari zaman dulu, tapi saya tahu nggak kalau durian itu kalau misalkan kita makan sering-sering, itu pastinya dapat meningkatkan kolesterol kita. Betul. Itu bagaimana ngatasinnya? Ya udah, ngatasinnya makan pisang, Mas. Ngatasinnya makan pisang. Oke, jadi inti pertanyaan saya adalah seperti ini, bahwa investasi ini kita harus rasional. Harus rasional apa? Kita harus lakukan atau menempatkan uang kita ke jenis investasi yang kita mengerti. Jangan ada memilih instrumen investasi yang tidak mengerti. Mungkin tadi seperti dibilang Cheryl, saya suka durian. Tidak apa-apa, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, oh nanti kalau misalkan kita makan durian, kita kolesterolnya tinggi. Oh nanti bisa pakai obat, kita makannya jarang-jarang. Durian harganya mahal, Pak. Oh, saya tahu tempat-tempat beli durian yang harganya murah. Jadi kita harus paham dulu resikonya dari setiap jenis investasi yang kita pilih. Ingat, pahami betul karakteristik dari masing-masing investasi. Nah, dari sekian banyak pilihan ini, emas menjadi salah satu pilihan. Kenapa? Karena secara dari jenis investasi di bidang resikonya, emas ini paling kecil. Atau paling aman. Orang bilang safe haven. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan bahas kenapa kita harus pilih emas. Seperti itu. Yang pertama adalah asetnya nyata. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ada paper asset, ada real asset, emas dan properti adalah salah satu dari jenis investasi yang asetnya nyata. Dalam artian bisa dipegang seperti itu ya. Berbeda dengan misalkan kita paper asset yang secara wujud fisik kita tidak bisa pegang. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan emas itu nanti bisa dipegang, bisa kita rasakan seperti itu ya. Dan yang kedua, emas juga nilainya lebih tahan terhadap inflasi. Ada istilah bahwa emas ini adalah zero inflation. Kenapa? Tadi sudah saya bilang dulu waktu saya kuliah di Malang dengan uang 4.000 atau 5.000, saya bisa dapat makan dengan ayam yang enak, dengan es teh manis, dan sudah memuaskan dahaga saya ya. Jadi, tapi kalau misalkan saya mau dengan uang yang sama, karena adanya inflasi, sudah tidak bisa. Tapi sebenarnya ini dari segi nilai uangnya. Karena kita ada penurunan mata uang. Sementara kalau misalkan kita nilai dengan emas, itu sebenarnya tidak. Saya mau kasih contoh untuk
dari daya beli emas. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bandingkan, mungkin harga-harga komoditi di luaran sana naik, tapi begitu juga dengan harga emas. Jadi inflasi ini bisa dilawan dengan kita memiliki emas. Sebagai contoh, tidak hanya dari biaya makanan, tapi saya juga mau kasih contoh dari biaya naik haji. Nah, sekarang kita sedang baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha gitu ya. Mungkin kemarin ada yang makan-makan sate kambing, makan-makan sate sapi. Nah, salah satu momennya adalah adanya naik haji. Dan misalkan di Indonesia kita tahu penduduknya 90% adalah Muslim. Dan menjadikan haji adalah satu hal yang sangat diminati. Nah, tahukah Anda bahwa ongkos naik haji ini naik dari tahun ke tahun? Nah, kita bandingkan dari tahun 2009 atau 2010, itu ongkos haji ada sekitar 31 juta. Sementara di tahun 2013, biaya ongkos naik haji ada di angka 33.500.000. Dan di tahun 2020, kemarin sudah merilis, tidak ada kenaikan ongkos naik haji tahun ini dan tetap sama seperti di tahun 2019, senilai 35.235.602. Secara angka kita melihat ini ada kenaikan, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan harga emas, ternyata ini semakin menurun. Di tahun 2010 saat ongkos naik haji 31 juta, harga emas ada di angka 357. Sehingga tahun 2010 kalau kita mau naik haji, kita butuh 87 gram emas. Dan ternyata di tahun 2020 saat ongkos naik haji sudah naik secara rupiah di 35 juta, harga emas juga sudah naik dari 357 di tahun 2010 menjadi 1 juta pada tahun ini di tahun 2020. Sehingga yang tadinya kita butuh 87 gram, sekarang kita hanya butuh 36 gram saja. Inilah kenapa ada program dari pemerintah dengan koin ONH dulu ya, yaitu karena kenaikan harga ongkos naik haji ini bisa dilawan dengan kita memiliki emas. Begitu juga dengan kambing. Mungkin yang kemarin sudah berkurban gitu ya. Mungkin kita ingat di tahun 97 dulu harga kambing itu ada mungkin hanya sekitar 2 jutaan atau 1 jutaan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat sekarang kambing harganya ada di 3 sampai 4 juta. Tapi tahukah Anda harga kambing sejak zaman Nabi dahulu itu setara dengan 1 dinar emas atau setara dengan emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Ribuan tahun harga kambing tetap 1 dinar. Ini membuktikan bahwa emas sangat cocok untuk melawan inflasi. Dan ini sudah diajarkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Jadi memang kisah ini luar biasa sekali. Kisah kambing dan kisah naik haji ini kita jabarkan dan kita bandingkan dengan emas. Dan ternyata secara harga semakin murah. Tapi jika kita menilainya dengan emas. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat sendiri secara grafik harga, emas ini memang tidak selalu naik. Jadi semua instrumen investasi tidak ada yang secara grafik lurus mulus. Pasti ada yang namanya naik turun. Tapi secara jangka panjang, emas ternyata memiliki tren harga yang positif. Kita ingat di tahun 2007 dulu, ini waktu saya pertama kali kuliah itu harga masih 206. Saya ingat ibu saya dulu kalau mau kuliah, mungkin teman-teman ada yang sama menggadaikan emasnya seperti itu untuk biaya kuliah. Dan ternyata harga emas yang dulu di tahun 2007 hanya sekitar 206.000 itu perlahan naik. Sempat naik di tahun 2012 sampai 541, lalu turun ke 497, perlahan-lahan naik ke 510 di tahun 2015, dan tahun 2020 sudah menembus angka 1 juta. Mungkin kalau misalkan tahun 2007 saya dibilang, lu kalau misalkan sudah punya tabungan, uang jajan sisihin deh, harga emas nanti naik bisa sampai 1 juta. Mungkin saya nggak percaya. Tapi ternyata sekarang setelah melihat dari data ini, kita harus akui bahwa ternyata memang tren harga emas meskipun naik turun, tapi dia ke arah yang positif. Jadi emas tidak selalu menjadikan kita kaya raya, pasti kaya, tapi menjaga kita setidaknya tetap kaya. Dan selanjutnya, emas adalah instrumen investasi yang sangat mudah diperoleh dan dicairkan. Siapapun di dunia ini yang memiliki dana bisa membeli emas. Tidak ada prosedur yang repot-repot seperti itu. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman, saya mau beli saham nanti harus ada prosesnya, ada masanya, ada sekitar 1 minggu. Tapi kalau misalkan emas, Anda punya uang, Anda datang ke toko, Anda datang ke pegadaian dengan bawa dana, emasnya bisa langsung diperoleh seperti itu. Dan yang penting, emas juga mudah dicairkan. Sehingga ini akan memudahkan kita, khususnya di masa-masa seperti sekarang, di masa pandemi, di masa krisis mungkin nanti, ini akan membawa kemudahan tersendiri buat kita.
Jadi emas kita bisa jual ke toko emas, kita bisa jual ke teman kita tanpa banyak persyaratan dan cash-nya bisa juga langsung kita terima dengan mudah. Dan ini adalah salah satu kelebihannya bahwa emas selain mudah dibeli, mudah diperoleh, dia juga mudah dicairkan. Sehingga investasi emas ini cocok sekali untuk berbagai kebutuhan. Buat teman-teman yang nanti mau buat biaya pendidikan, inflasi pendidikan, for your information, lebih besar daripada inflasi pada umumnya, yaitu sekitar 15% per tahun. Bahkan kemarin saya lihat ada info di Jakarta bahwa ada satu sekolah taman kanak-kanak yang biaya per bulannya puluhan juta. Nah, buat yang sekarang sedang masa-masa muda, baru meniti rumah tangga, mulai mempersiapkan dari sekarang bahwa ternyata biaya pendidikan ini mahal. Nah, investasi emas bisa menjawab kebutuhan Anda untuk kebutuhan dana pendidikan. Begitu juga untuk modal usaha, pernikahan, dan tadi yang kita bilang di awal dana pensiun, ini juga bisa dilakukan dengan kita berinvestasi emas. Dan juga untuk tabungan haji, sekali lagi, jika dibandingkan kita dengan menabung uang, let's say kita belikan saja emas, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk bisa cepat mendapatkan porsi haji. Dan di mana sih kita bisa melakukan investasi emas? Mungkin kalau misalkan dulu kita hanya bisa ke toko emas, seperti itu secara konvensional, tapi ternyata sekarang investasi emas juga bisa dilakukan di Pegadaian. Jadi Pegadaian kini hadir membantu masyarakat untuk perencanaan masa depan yang lebih baik dengan berinvestasi emas. Kenapa Pegadaian? Sekilas saya ceritakan tentang Pegadaian bahwa Pegadaian adalah perusahaan BUMN, badan usaha milik negara, sehingga terjamin secara hukum. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting jika Anda ingin membeli emas. Pastikan tempatnya ini terpercaya. Nah, Pegadaian sebagai salah satu BUMN yang sudah berpengalaman sejak 1901 nih teman-teman. Jadi sudah 119 tahun. Pegadaian yang mungkin dulu core bisnisnya adalah gade, sekarang juga memiliki layanan pembiayaan dan salah satunya adalah tentang investasi emas. Dan yang menjadi keunggulan salah satunya di Pegadaian adalah sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, seperti itu. Sehingga otomatis transparan dan juga nanti bisa memberikan kenyamanan bagi kita yang ingin berinvestasi. Karena ada perlindungan di sana. Nah, produk apa yang ditawarkan oleh Pegadaian? Pegadaian yang pertama memiliki untuk produk tabungan emas. Tabungan emas ini adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. Jadi misalkan Pegadaian tabungan emas ini berbeda dengan emas yang fisik. Jadi kalau misalkan ini nanti bisa kita lakukan secara digital juga. Kita nanti bisa beli emas mulai dari 0,01 gram. Nah, ini jadi memberikan kemudahan kita juga yang mungkin mempunyai dana terbatas gitu ya. Mungkin, aduh, Mas tadi saya cuma punya dana sebulan kalau misalkan buat nabung, nggak sampai 5%, paling cuma 100.000. Well, say, dengan emas di Pegadaian tabungan emas, kamu bisa mulai membeli mulai dari 0,1 gram atau sekarang sekitar Rp10.000. Kamu sudah bisa mulai beli emas. Dan jaminan emasnya adalah emas 24 karat. Dan ini juga sangat mudah dicairkan karena juga nanti bisa dijual kembali atau bisa digadai. Dan nanti juga kamu bahkan bisa mencetak emasnya. Jadi mungkin berbeda, mungkin saya pernah dapat cerita dari teman saya, apakah emas buat Pegadaian tabungan emas ini ada wujudnya? Saya jelaskan bahwa ini ada wujudnya. Jadi nanti teman-teman beli, itu fisiknya ada dan fisiknya disimpan oleh Pegadaian, di berangkasnya Pegadaian, sehingga nanti aman. Dan jika nanti sewaktu-waktu butuh untuk dicetak, mungkin nanti teman-teman mau kasih kado buat pacarnya, mau buat lamaran, mau buat nanti mungkin, wah saya nanti mau ngelamar, saya mau ngasih seserahan, kamu cetak menjadi emas batangan, itu bisa banget. Dan ada banyak sekali pilihannya. Pegadaian sudah bekerja sama dengan Antam, UBS, Lotus Archie, dan Gallery 24. Dan juga nanti kamu bisa tukar perhiasan. Mungkin buat yang perempuan-perempuan di sini, kamu bisa tukar saldo tabungan emas kamu menjadi perhiasan. Pegadaian sudah bekerja sama dengan UBS. Nah, kamu bisa cek di UBS Lifestyle. Kamu bisa pilih gelang cincin dengan mata batu berlian yang cantik-cantik. Cukup tukar dengan saldo tabungan emas kamu. Nah, sehingga nanti tentunya memberikan kemudahan juga buat teman-teman yang mungkin nanti secara keuangan, oh saya cuma punya 10.000, saya cuma punya 20.000, itu bisa nanti dengan tabungan emas Pegadaian. Dan yang kedua ada produk yang namanya Pegadaian Mulia atau cicil emas. Kalau cicil emas ini mungkin sedikit lebih dipaksa buat teman-teman yang mungkin ingin lebih disiplin. Wah, saya kalau misalkan tabungan, mungkin nabungnya diserahkan secara sukarela. Kadang-kadang saya suka lupa, kadang-kadang saya suka hilap untuk mengalokasikan dananya. Nah, kamu bisa pakai produk cicil emas melalui Pegadaian Mulia. Karena dengan Pegadaian Mulia, nanti kamu langsung disuruh pilih mau pilihan berapa beratnya dan pilihan berapa bulan, sehingga nanti mewajibkan kita untuk melakukan angsuran secara bulanan. Keuntungannya adalah saya ceritakan bahwa
Pegadaian Mulia memiliki angsuran yang flat sampai dengan lunas. Jadi harga emas yang kamu beli dikunci di awal saat akad. Jadi misalkan katakanlah harga emas saat ini 1 juta, dibeli saat 1 juta, ambil tenor 36 bulan. Ternyata setelah 36 bulan, harga emas bukan 1 juta lagi, tapi naik ke 1.200.000. Cicilan kamu, angsuran kamu tidak berubah meskipun harga emas naik, karena sekali lagi harganya dikunci di awal. Dan nanti setelah kamu melunasi pembiayaan untuk Pegadaian Mulia, kamu langsung mendapatkan emasnya yang juga disertakan dengan sertifikatnya. Karena sekali lagi semua emas yang dijual di Pegadaian berjamin dengan sertifikasi SNI atau LBMA, sehingga sangat-sangat aman dan juga nanti saat dijual lagi bisa dijual di seluruh toko emas atau dijual ke Pegadaian lagi juga bisa. Dan sekali lagi uang mukanya juga nggak perlu tinggi-tinggi, hanya cukup 15%. Jadi mungkin nanti kalau yang ada dapat bonus, ada yang dapat THR. Jadi tadi ada kaum yang belanja dulu atau kaum yang nabung dulu. Mari kita rubah gaya hidup kita dengan mulai menabung dulu. Nah, di mana sih sahabat-sahabat dan teman-teman Motion ini kalau misalkan mau bertransaksi emas di Pegadaian, sebenarnya juga layanannya sekarang sudah banyak sekali. Nggak harus ke outlet Pegadaian. Mungkin kalau misalkan nggak ada temennya, aduh, saya mau ke kantor Pegadaian, kantornya di mana saya nggak tahu. Kamu bisa ke agen Pegadaian terdekat. Pegadaian memiliki agen, ada 13.000 di seluruh Indonesia, kamu bisa akses dan kamu bisa melakukan transaksi emas di sana. Atau mungkin buat kaum-kaum mageran sekarang, efek samping dari pandemi ya, Tel ya. Sekarang banyak sekali kaum-kaum mageran gitu yang mungkin kalau misalkan mau transaksi, aduh aku malas keluar rumah, aku physical distancing, aku takut ketemu orang banyak, bisa banget kalian nanti akses Pegadaian Digital, download gratis di Google Play Store atau di App Store untuk yang punya Apple, dan nanti kalian bisa transaksi buat buka tabungan emas, beli emas, jual emas, sampai transfer emas. Nah, jadi kalau misalkan ada teman yang nikahan gitu ya, ada yang mungkin lahiran anak pertama, kalian bisa kirim hadiah dalam bentuk emas. Oke, keren banget kan? Karena emas ini sebenarnya juga ada filosofinya nih. Kenapa kasih emas gitu ya buat pasangan kamu, buat orang-orang tersayang? Karena emasnya kan ini emas batangan ya, jadi murni 24 karat tanpa campuran. Jadi seperti kasih sayang aku ke kamu yang tanpa ada orang lain gitu ya. Murni 100% 24 karat ya. Dan juga kamu selain bisa transaksi tabungan emas di Pegadaian, kamu juga bisa lakukan cicil emas batangan di outlet, agen, atau Pegadaian Digital. Sekali lagi, semuanya sekarang bisa serba mudah, serba dekat, dan bisa dalam genggaman. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu penutup buat teman-teman bahwa salah satu investasi yang bermanfaat adalah ilmu di dalam diri yang diaplikasikan. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu, tadi sudah dibahas sama Feli bahwa kita butuh kelola keuangan, kita butuh investasi, dan salah satu investasi yang bermanfaat adalah ilmu. Nah, kita sudah dapat ilmunya hari ini. Tahu jawabannya adalah dan tantangannya adalah kapan kita mulai. Jadi ilmu tidak akan bermanfaat jika kita tidak aplikasikan. Dan kita sudah tahu ilmunya, bagaimana kita mengatur keuangan, bagaimana kita harus memilih produk investasi, segera aplikasikan dari sekarang. Dan saya mengajak teman-teman untuk mulai berinvestasi emas dari sekarang. Jangan tunggu harga turun. Banyak persepsi yang salah bahwa kapan sih Mas Adik kita harus beli emas gitu ya. Jawabannya bukan saat harga turun, tapi yang tepat adalah saat Anda memiliki dana. Karena jika Anda tunggu harga turun, nanti bisa-bisa seperti kisah teman kita tadi, nunggu harga turun, ternyata malah naik ke 1 juta, ujung-ujungnya kita nggak investasi. Jangan sampai. Jadi, ayo kita mulai berinvestasi dari sekarang bersama Pegadaian untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Terima kasih, Pak Feli. Saya kembalikan ke Sheryl. Terima kasih banyak.